Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Rizari Bastian, selaku praktisi digital marketing dan juga ngebantuin banyak bisnis ya UMKM se Indonesia. Nah, saya aktif membahas tentang digital marketing, bagaimana menjadi content creator, membangun personal branding dan beberapa diantaranya. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas hal yang paling dasar dan menarik untuk teman-teman yang sekarang ini bergerak di bidang editing ya, yaitu teman-teman tentu sudah tidak asing dengan aplikasi yang bernama CapCut ya. Aplikasi CapCut adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk editing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat sederhana saja bagaimana cara teman-teman untuk melakukan editing CapCut. Nah, langkah yang pertama yang harus teman-teman UMKM lakukan adalah download aplikasinya. Jangan lupa di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store-nya. Ya, saya tunggu ya. Nah, saya anggap nih teman-teman sudah mengupload aplikasinya. Nah, ketika sudah mendownload aplikasinya, silakan langsung aja dibuka aplikasi CapCut-nya. Nah, di sini saya menggunakan HP ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau CapCut itu ada CapCut untuk PC, ada CapCut untuk HP. Jadi teman-teman bisa menggunakan di antaranya. Cuman tampilannya itu berbeda, intinya sama. Di sini saya ngajarkan yang di HP-nya saja. Ini itu adalah nanti ada tambah proyek baru. Nah, jadi teman-teman silakan nanti klik aja tambah proyek baru. Sudah. Ya, kemudian klik lagi video yang dipilih. Ini saya pilih satu video, kemudian klik tambah. Sudah ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti muncul nih wajah kita ya, ataupun wajah dari video atau tampilan dari video yang kita ingin edit. Nah, di sini saya ngajarkan yang paling dasar banget. Jadi teman-teman yang sudah pernah melakukan editing di CapCut bisa aja di skip video ini ya, karena ini untuk yang benar-benar pemula banget. Saya sasar kepada mereka yang ingin belajar editing seperti itu. Nah, di sini kita pengenalan terlebih dahulu. Ya, ada berbagai macam aplikasi, yaitu adalah aplikasi edit ya, ada aplikasi audio, ada menu ya, menu atau aplikasi ya, mohon maaf, menu, ada menu teks, ada menu overlay, menu efek, menu keterangan, rasio aspek, filter, sesuaikan media, avatar AI, stiker dan latar belakang. Nah, di sini ada berbagai macam menu yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama yaitu adalah ada menu edit. Nah, menu edit ini apa isinya? Kita tinggal klik aja deh. Nah, di menu edit itu nanti ada sub menunya lagi teman-teman. Sub menunya banyak banget. Ada menu bagi, ada menu kecepatan, ada menu animasi, ada menu efek, ada menu hapus, ada sempurnakan suara, kontak mata, penerjemah video, hapus latar belakang, pisahkan audio, retouch, lip sync, pelacakan kamera, volume, transformasi, perluas AI, penghapusan AI, ubah, bingkai otomatis, dan banyak banget nih. Saya kalau sebutin banyak banget ini. Nah, saking banyaknya ada U-nya saya bilang ya, banyak banget ini. Nah, jadi teman-teman gak usah pusing, gak usah bingung ya. Kalau untuk yang pemula, gak usah sampai sebanyak ini difikirkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa melakukan dengan cara apa? Yaitu adalah bisa menggunakan bagi ataupun juga menu kecepatan. Nah, di bagi ini adalah gunanya untuk memotong ya. Misalnya gini nih, ada nih suara nih. Nah, di sini kan ada jeda nih. Saya belum ngomong nih ya. Nih, saya putar ya. Nah, itu kan ada jeda beberapa detik tuh. Itu yang bisa kita hapus atau kita bagi. Nah, nih, setelah kita bagi bisa kita hapus. Seperti itu teman-teman. Itu menu edit. Atau juga ada menu kecepatan. Kalau teman-teman ingin membuat kecepatan kayak gitu ya. Kalau saya sih kayaknya nggak usah ya. Untuk awal-awal tidak perlu. Ada juga menu animasi. Animasi ini maksudnya bagaimana video kita muncul ya, seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, perkecil, ada perbesar, ada fade in retro, ada menghapus ya. Ada perbesar satu, ada geser ke kiri. Nah, ini kan banyak nih ya, muncul-muncul orang kan kadang-kadang buat video seperti ini ya. Tampil wajah langsung atau mungkin perbesar kedua. Nah, itu tinggal pilih aja, mau pilih yang mana. Mau video yang masuk atau video yang keluar atau video di akhir ya, teman-teman ya. Ada juga kombinasi efek animasi. Nah, seperti itu. Nah, bergerak. Jadi sekarang tuh editing tuh enak banget, teman-teman. Tidaklah sesusah seperti yang dulu. Nah, tinggal pilih aja nih. Kalau nggak mau, ya udah pilih aja tidak ada. Seperti itu. Nah, itu bagian animasi. Kalau menu efek sebenarnya ini
penting nggak penting ya, kalau teman-teman mau ya silakan, kalau nggak juga nggak ada masalah. Ini efek seperti ada ledakan gitu ya, efek ledakan, pernah dengar ya efek ledakan waktu meledak. Nah ini kan biasa ada tuh, kalau di akhir video tuh ada video yang unik, dia kira-kira ada bom meledak. Nah, ini efek aja itu, bukan asli diledakkan ya. Kalau asli diledakkan berbahaya banget ya. Nah itu teman-teman ya, tinggal dipilih aja mau yang seperti apa, seperti itu. Itu adalah bagian menu yang edit teman-teman. Ini menu yang edit, jadi teman-teman bisa disesuaikan untuk menu edit tersebut seperti itu. Kemudian ya, untuk yang berikutnya, teman-teman juga bisa menggunakan menu audio. Menu audio itu seperti apa? Menu audio itu gunanya adalah ketika kita buat video, biar nggak terlalu flat banget ya, tentu butuh adanya audio. Ya, kita tinggal klik aja audio. Ya, di audio ini ada suara, dimana kita langsung menambahkan lagu yang telah disediakan, lagu ataupun instrumen yang sudah disediakan oleh CapCut, atau kita bisa download upload langsung dari tempat kita sendiri seperti ini nih. Nah ini juga nih musiknya, tinggal kita tambahin saja nanti ya, klik tambah, nanti dia muncul tuh di bawah. Nah seperti ini nih, muncul kan suaranya, lagunya kan, instrumennya. Tapi kalau teman-teman ngerasa ngeganggu, ini bisa dikecilin volumenya, bisa dikecilin nih. Nah jadi orang yang mendengar video kita tetap fokus ke kitanya, suara kita, bukan ke suara soundnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini, kalau misalnya mau dipotong, bisa dipotong aja. Kalau ngerasa panjang, tinggal dipotong aja. Ini kan panjang banget nih, dipotong aja, nggak ada masalah nih, dipotong aja. Nah seperti itu. Itu tuh audio. Nah kemudian ada mesin merek, ini kita lewatin aja, hak cipta kita lewatin aja. Nah yang berikutnya adalah ada efek suara. Nah, efek suara ini seperti bunyi singkat saja yang bisa kita tambahkan. Seperti ini nih. Nah, sering kedengar kan kalau ada orang nambahin sound seperti itu sebenarnya dari CapCut juga sudah menyediakan. Karena dari ketimbang kita ngambil potongan video, kita bisa pilih itu. Atau ada yang lain nih, yang lain juga ada ya. Nah, sering ya muncul kayak gitu ya. Muncul video suara wow gitu ya. Itu biasanya kalau ada yang menarik itu muncul suara wow gitu itu. Nah ini kalau misalnya happy ataupun dapatkan suatu hal, dia ada bunyi happy seperti itu. Banyak banget ya. Ini tinggal kita pilih aja sih mau yang mana teman-teman ya. Nah ini banyak banget nih. Saya pun juga sampai bingung nih. Banyak banget teman-teman. Tinggal dipilih aja. Itu bagian yang suara ya. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin boleh ya. Tinggal tambahin aja sih, nggak masalah. Tinggal tambahin aja, tambah muncul deh. Nah gitu ya, ada bentuk video sound plus sound lagi yang musiknya, kemudian ada suara kita kayak gitu. Kemudian yang berikutnya sih itu ya paling teman-teman ya. Kalau yang selebihnya untuk pemula kayaknya nggak perlu amat. Itu untuk menu audio. Yang ketiga ada menu namanya menu teks. Nah teman-teman, di menu teks ini ada namanya tambahkan teks, ada stiker, ada keterangan otomatis dan lain sebagainya. Banyak banget kalau dibahas sih. Wah, ini udah kelasnya advance ya ataupun expert. Jadi sini saya bahas yang dasarnya. Nah, yang pertama untuk masalah teks ini, teman-teman langsung klik aja keterangan otomatis. Ya. Di sini tinggal klik aja nanti menu ininya, tulisannya. Ya, tinggal ditulis aja, ini tinggal dipilih ya. Dipilih aja, kemudian nanti klik hasilkan. Jadi kita tunggu aja. Insya Allah tidak lama ya teman-teman ya. Nah ini sebentar nih. Enak banget sekarang kalau ngedit video teman-teman. Waduh, enak lah pokoknya. Yang penting mau nggak ngedit. Nah itu dia. Jadi kita tunggu. Udah muncul kan? Ini kan sudah muncul nih. Nah tinggal teman-teman edit lagi. Kalau ngerasa videonya ada yang mungkin kurang sesuai, bisa diedit lagi. Tinggal klik aja nih ya bentuk pensil kanan atas. Nah ini tinggal diedit aja fontnya, atau kayak nggak suka fontnya jelek misalnya, ganti aja, bisa diganti ya. Nah ini bisa diganti ya, bebas tinggal diganti, atau gayanya ingin diubah, warnanya apa tinggal diubah sesuai kemauan hati kita. Atau kurang besar kita bisa besarin nih, tinggal kita geser aja seperti itu. Enak kan teman-teman ya, enak banget. Nah
Kemudian kalau teman-teman ingin ngedit, ngubah-ngubah teksnya, tinggal klik aja teksnya ini. Nah, di sini yang menarik, teman-teman bisa mengedit keterangan ya di bagian ketiga ya. Edit keterangan. Nanti kalau misalnya ngerasa tulisannya terlalu panjang, bisa kita enter aja. Kita enter, kemudian nanti kita enter lagi gitu ya. Ini kita enter misalnya gitu ya. Nah, sehingga apa? Tulisannya tidak terlalu panjang. Ini berlaku untuk kalau teman-teman ingin fokus ke tulisan yang jelas ya, ucapan yang jelas kayak gitu. Dan sebenarnya apa sih gunanya teks ini untuk video kita? Yang pertama itu adalah membantu orang agar memahami kita tuh sedang membahas apa. Kadang-kadang ada orang membuat video tapi suaranya nggak jelas, atau mungkin belepotan gitu loh. Sehingga dengan adanya teks ini sangat membantu. Yang kedua, ini juga untuk teman-teman yang mungkin ada gangguan pendengaran, atau mungkin ada teman-teman kita yang tuli gitu ya, itu juga bisa ngebantu sehingga dia tahu video ini sedang ngebahas apa, seperti itu. Jadi ini sangat bagus banget untuk teman-teman pakai seperti itu ya. Nah, itu yang masalah teks tadi ya teman-teman ya. Ini masalah yang teks tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan teks sendiri, gimana caranya? Kayak gitu ya. Tinggal klik aja tambahkan teks. Tambahkan teks, nanti silakan aja ditambahin aja teksnya nih. Misalnya mau buat apa? Ini saya lagi ngebahas Jumbo ya. Ini alhamdulillah ya, Jumbo jadi terlaris nomor 1 ya, insya Allah ya. Video filmnya yang sekarang sudah 10 juta lebih ya. Nanti sambil promosi Jumbo juga nih saya di video ini. Nah, ini kita bisa buat Jumbo ya. Ya, karena judul Jumbo ya, Jumbo film terlaris gitu ya, se-Indonesia, sepanjang masa atau se-Indonesia. Nah, nih tinggal buat gini aja teman-teman. Nah, dan nanti tinggal buat fontnya saja. Ini kita bisa edit kayak gitu loh. Nah, nih enak kan? Nah, ini bisa kita edit teman-teman. Mau warna apa? Ya pilih aja, mau pilih warna apa gitu. Ini cuma saya contohin aja teman-teman ya. Nah, ini tinggal nih kita mau tampil berapa detik. Kalau misalnya 3 detik ya 3 detik. Kalau mau lebih ya silakan. Kalau mau cepat ya silakan. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mau nambah stiker juga bisa. Mau nambah stiker apa? Misalnya stiker judul misalnya bisa. Nah, nih bisa ditunjuk nih. Misalnya tunjuk apa nih? Tunjuk judul bisa banget. Kalau misalnya mau buat lingkaran bisa banget. Kayak gitu. Tinggal bisa lingkar apa misalnya. Tinggal sesuaikan aja. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah ditambahin stikernya. Karena semakin banyak pun juga nanti editnya semakin banyak juga untuk menunggu ekspornya. Seperti itu. Udah sih minimal 3 itu aja ya teman-teman ya. Minimal itu aja, 3 itu. Kalau misalnya teman-teman mau coba yang lain ya bisa, kayak teks ke audio kayak gitu ya, boleh banget. Misalnya gini ya, kita lanjutkan ya teks audio. Ini bisa kita tambahin aja. Tapi di sini lebih kepada suara AI. Pernah nggak dengar orang ngomong tapi itu bukan suara kita, tapi itu suara orang lain? Itu adalah AI. Tinggal kita tambahkan aja teksnya. Misalnya belajar digital marketing misalnya gitu. Ini contoh aja ya. Ini selesai. Nah, nanti kita tinggal pilih aja orangnya. Orangnya mau siapa? Misalnya nih wanita nih. Nah, sebentar ya, nih kita ganti dulu ucapannya nih, kayaknya bahasa Inggris nih. Kita ambil bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, nih tinggal pilih aja, dan anak kecil juga nih ada bawa bapak. Nah, ini bisa teman-teman ya. Ini menghasilkan ucapan. Nah, ini cuma karena suaranya banyak nih, coba ya saya kurangin suaranya ya teman-teman ya. Videonya saya kurangin dulu volumenya. Nah, ini ya musiknya saya coba nih. Audionya coba kita hapus dulu ya teman-teman ya. Audionya kita hapus dulu, coba ya. Nah, bisa kan teman-teman ya. Jadi ini nggak suara saya, Pak. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini saya suaranya nih orang beda nih. Coba dengar ya. Belajar digital marketing. Nah, jadi buat teman-teman juga yang nggak pede suaranya keluar ya dari mulutnya gitu ya, ini juga bisa pakai text to video. Jadi menggunakan AI-nya dari CapCut. Enak banget lah pokoknya teman-teman ya. Ngedit ini sekarang udah enak banget. Ini
silakan, kalau mau coba silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Udah sih itu aja ya. Kalau yang lain ya kayaknya nggak perlu. Minimal itu aja teman-teman bisa untuk membuat editan. Kemudian yang nggak kalah penting adalah bagian overlay. Overlay ini sangat berguna buat teman-teman kalau misalnya ada momen ketika momen teman-teman tidak bisa apa ya, kayak belibet, terus pengen di skip lah, pengen yang tampilan lain, atau ingin memperjelas dari penjelasan kita. Misalnya kita ingin menjelaskan tentang pariwisata yang ada di Bali misalnya. Pariwisata Bali yang pertama ada ini, kita langsung tampilkan kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita tinggal klik aja overlay, kemudian tambahkan overlaynya. Kemudian nanti kita bisa tambah, ini saya nggak ada video, ini video keluarga semua ya. Ini bisa tambah aja nih misalnya nih ini ya, tambah kata video motivasi ini ya. Ini kita bisa besarin nih, bisa full loh ini loh. Nah bisa. Jadi nanti kita sambil ngomong itu ada video lain yang muncul seperti itu teman-teman. Jadi bisa disesuaikan juga durasinya. Jelas ya teman-teman ya. Nah itu untuk yang overlay. Jadi sudah banyak nih saya ajarin ya. Pertama menu edit, kemudian menu audio, ketiga menu teks, yang keempat menu overlay. Kayak gitu. Yang lain kayaknya nggak perlu ya, nggak perlu. Menu efek kayaknya nggak perlu banget. Mungkin menu filter kali ya. Menu filter mungkin teman-teman ya. Nah menu filter ini silakan teman-teman bisa ubah. Ya mungkin kurang pede dengan tampilan warna videonya, bisa diklik makanan mungkin ya, bisa makanan atau Berlin mungkin bisa disesuaikan ya. Ini saya rasa sih kita semua sudah paham ya, tinggal pilih aja mana yang seneng, mana yang disenengin. Kalau enggak ya udah klik aja yang tidak pakai filter seperti itu. Udah sih teman-teman ya, minimal itu aja ya. Karena kalau yang lain itu sudah tahapan yang lebih tinggi. Minimal itu aja. Jadi teman-teman pertama itu paham bagaimana mengedit videonya ya. Pahami dulu ya, kesimpulannya pahami dulu edit video tuh seperti apa. Misalnya memotong, membagi video, mana yang masih belibet suaranya bisa kita potong. Kemudian audio, kita bisa ngedit tambah suara ya, tambah lagu, tambah apapun gitu, atau instrumen agar misalnya video kita tuh lebih powerful lagi. Kemudian ada yang ketiga tuh tambahkan teks. Tadi sudah saya jelasin keutamaan teks itu. Keempat adalah overlay. Overlay bagaimana video kita tuh ada pendukungnya kayak gitu. Yang kelima itu adalah namanya filter. Bagaimana video kita tuh lebih fresh, lebih cerah. Itu nggak apa-apa, bagus untuk membuat orang percaya. Minimal itu aja, 5 itu aja untuk pemula. Buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana editing itu udah pas banget sih. Dan ini memang fix saya udah ajarin yang paling dasar ya buat teman-teman yang ingin belajar secara dasarnya. Jadi silakan kalau bingung nanti silakan tonton aja video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan chat aja di kolom komentar ya. Insya Allah saya balas, kalau lagi nggak sibuk ya pasti akan saya balas kayak gitu ya. Silakan ditanyain aja. Kalau misalnya ingin join di kelas saya ya, digital marketing ya, saya memang ngebahas tentang digital marketing ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti akses aja ya, di deskripsi sudah saya tulis nanti. Kemudian nanti bisa aja kunjungi di www.umkmcoach.com. Itu ada berbagai macam materi ya, saya bahas tentang digital marketing. Silakan aja kalau mau belajar bareng sama saya seperti itu. Dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini silakan like, comment, dan subscribe ya, dan share juga ke teman-temannya yang menggunakan CapCut ya sebagai editing video terbaiknya seperti itu. Jadi silakan aja ya, silakan teman-teman ya. Dan jangan lupa ya subscribe biar saya semakin semangat membagikan ilmu-ilmu bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.